Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu dan mari tetap lakukan aktivitas kita dengan tetap sepenuh semangat. Baik, sahabat-sahabat Badan Relawan Prabowo seprovinsi Riau, saya Herwin Marihotua Sagala selaku Sekretaris Jenderal DPD Dewan Pimpinan Daerah Badan Relawan Prabowo Provinsi Riau, dan Ketua Umum kita adalah Bapak Faisal Malik selaku Ketua Umum Badan Relawan Prabowo Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Riau. Teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat, seluruh pengurus DPD dan DPC, termasuk PAC, bahkan mungkin sudah ada yang ranting di seluruh Riau. Ada satu hal edukasi yang perlu saya sampaikan kepada seluruh kepengurusan, baik di tingkat DPD, DPC, PAC maupun ranting, BRP, DPD seluruh Riau. Di mana edukasi ini adalah tentang bagaimana kita berorganisasi yang baik dan benar, sehingga ketika kita melakukan tatanan sistem di dalam kepengurusan itu bisa berkesinambungan antara KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, dan jajarannya di dalam eksekutif itu, beserta dengan kalau dia di tingkat DPD itu bidang-bidang, kalau di tingkat DPC itu divisi-divisinya, kemudian kalau di tingkat PAC itu seksi-seksi beserta dengan ranting juga seksi-seksi. Jadi kesinambungan sistem ini juga harus jelas. Rekan-rekan, satu hal yang harus dipelajari, dipahami bahwa ketua, baik itu di tingkat DPD, di tingkat PAC, di tingkat DPC maupun di tingkat ranting, itu adalah pengambil keputusan otentik, pengambil keputusan tetap yang tidak bisa diwakili oleh siapapun, baik termasuk wakil ketua, baik terhadap ketua harian ataupun jajaran kalaupun ada di wakil-wakil ketua yang lainnya. Hanya ketua yang bisa mengambil sebuah keputusan. Itu hal yang sudah pasti di dalam sebuah organisasi. Kemudian itu ada yang kedua, sekretaris. Sekretaris itu adalah pengambil kebijakan dan keputusan di bidang administrasi. Jadi seluruh proses-proses administrasi yang dilakukan itu ada di tangan sekretaris. Jadi organisasi itu akan dijalankan oleh ketua dan sekretaris, di mana ketua itu melindungi organisasi dari luar beserta dengan keputusan-keputusannya. Sekretaris itu mengambil keputusan dan melindungi organisasi itu di dalam. Jadi seperti ibu rumah tangga. Jadi kalau seperti pasangan ya, suami istri, maka suami itu seperti layaknya seorang ketua, itu dia melindungi dari luar, maka istri atau si ibu itu melindungi dari dalam sebagai kepala atau ibu rumah tangga. Itu satu hal, satu sisi. Kemudian bagaimana yang lainnya, teman-teman? Untuk setiap kepanitiaan yang dibentuk oleh kepengurusan baik di tingkat DPD, DPC, PAC maupun ranting, itu adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh organisasi di tingkat itu dan bertanggung jawab kepada penanggung jawab organisasi di tingkat itu. Contoh misalnya, DPD membentuk panitia, ya panitia apapun itu, maka panitia itu akan bertanggung jawab kepada ketua dan sekretaris DPD. Nah, begitu juga kalau misalnya DPC membentuk suatu kepanitiaan, maka kepanitiaan itu juga akan bertanggung jawab kepada ketua dan sekretaris DPC tersebut. Nah, untuk masalah laporan pertanggungjawaban, ini saya perlu clearkan ya, saya perlu luruskan teman-teman dalam bagaimana mindset organisasi yang baik dan benar. Panitia, baik contoh, panitia yang dibentuk oleh DPC, misalnya DPC, itu panitia itu tidak bertanggung jawab untuk melaporkan kepada DPD. Tidak ada jalurnya panitia yang dibentuk oleh DPC itu melaporkan kepada DPD. Yang melaporkan hasil kerja dari panitia, sukses atau tidaknya pelaksanaan dari sebuah kegiatan DPC oleh panitia DPC itu adalah kepengurusan DPC-nya kepada DPD. Dengan apa? Itulah tadinya sekretaris membuat surat pengantar kepada DPD untuk menyampaikan bahwa Bapak Ketua dan Sekretaris DPD, berikut laporan kami terhadap kepanitiaan yang sudah kami lakukan, bla 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 bla, di bawahnya dengan segala lampirannya. Begitu, rekan-rekan. Jadi mari kita berorganisasi itu yang jelas gitu, yang benar. Jadi
terukur, terarah, tapi tidak diketawain orang. Bagaimana mungkin seorang panitia di tingkat, misalnya di tingkat kecamatan, itu melaporkan, panitia itu melaporkan kepada DPD. Nggak mungkin itu nggak ada jalurnya. Yang bisa melaporkan itu adalah kepengurusan kecamatan, berarti PAC dong, kepada DPC-nya, bukan kepada DPD-nya. Nggak ada panitia. Jadi itu yang harus diluruskan, dipahami. Jadi mari kita berorganisasi dengan baik dan benar. Dan ingat, selagi kepanitiaan itu dibentuk oleh organisasi tersebut, maka rekap administrasi yang dilaporkan itu wajib pertama sekali difilterisasi oleh sekretaris tingkat manapun itu. Jadi kalau misalnya tadi DPC membentuk kepanitiaan, maka sekretaris DPC itu wajib pertama sekali yang mengetahui apa laporan tersebut dan diverifikasi oleh sekretaris tersebut, sehingga kalau sudah benar, kalau sudah jelas, maka sekretaris tersebutlah yang menghantarkan kepada ketua DPC-nya untuk Pak Ketua, ini laporan dari panitia, saya sudah bahas, saya sudah pelajari, saya sudah lihat, dan semuanya sudah benar. Sehingga apa? Ketika ada kesalahan yang terjadi oleh, mohon maaf nih, ketua DPC-nya melaporkan kepada ketua DPD bahwa laporan itu sudah ada, maka ketua DPD ketika menyalahkan ketua DPC itu bisa menyatakan bahwa dia akan mempertanyakan kepada sekretarisnya, loh tadi gimana nih Pak Sekretaris, kan laporannya kok bisa salah. Nah, tapi kalau tidak melalui sekretarisnya, maka muka marwah seorang ketua DPC itu habis. Itu yang perlu dipertanggungjawabkan, diperjelas, sehingga apa? Ketua dan sekretaris itu sepaket. Dia tidak ada pemisah-misahan. Jadi kalau ada yang membypass, itu adalah teknik dan cara membypass. Jadi mohon kepada seluruh pengurus tingkat DPC yang ada, kepada ketua-ketua, untuk memperhatikan hal tersebut. Jadi demikian teman-teman, sahabat-sahabat saya edukasi ini, kenapa? Supaya teman-teman bisa belajar berorganisasi dengan baik dan benar. Dan karena apa? Karena BRP kita menjadi yang terbaik senasional. Jadi saya tidak mau tata cara ekosistem yang sudah kita gariskan ini itu dilanggar atau ditabrak hanya gara-gara ketidaktahuan atau ketidakmampuan dalam berorganisasi. Oke teman-teman, sahabat-sahabat, demikian edukasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Badan Relawan Prabowo Dewan Pimpinan Daerah menyatakan menang untuk Prabowo 5 tahun selanjutnya. Terima kasih.